Terima kasih saudara, masih setia menyaksikan Sahur Time bersama saya Kang Amin. Dan masih ditemani Kiai Haji Misbahul Munir. Nah, sebelum melanjutkan perbincangan kita, saya ingin kembali mengingatkan saudara di rumah yang ingin ikut berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya donasi itu akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis ta'lim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, hari ini seperti tadi saya katakan bahwa kita kedatangan tamu istimewa narasumber yakni Kabag Pembinaan Religi Polri Kombes Polisi Haji Zainuri Anwar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Zainuri, silahkan Pak Haji Zainuri. Sehat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Kiai, sehat Pak Kombes, silahkan duduk. Amin. Gimana perjalanan Pak Kombes? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, pasti karena semakin berkurang ya. Betul. Apalagi ini pagi, dini hari. Betul. Baik, Pak Kombes Zainuri, jadi ini adalah situasi yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iya. Sejak ya kita lahir, sejak saya lahir, baru kali ini ada pandemi yang begitu membuat gelisah masyarakat dan tidak jelas kapan ini berakhir itu. Jadi masyarakat sangat menunggu-nunggu kapan sih sebenarnya ini berakhir. Nah, dalam hal ini, Pak Zainuri, pelaksanaan PSBB ini yang sudah di mana-mana ini, bukan hanya Jakarta tapi daerah-daerah juga dilaksanakan PSBB, termasuk dalam menjaga perbatasan-perbatasan itu, sebenarnya peran Polri kan sangat vital. Nah, di antara tugas Polri itu kan ada penghukuman kepada masyarakat kan, misalnya apakah itu disuruh putar balik, dihukum nggak boleh jalan lanjut, ataukah mungkin ada hukuman-hukuman lain yang diterapkan gitu. Ya, baik. Terima kasih Kang Amin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 ini, telah banyak cara yang dilakukan oleh Pak Kiai. Iya. Terutama pemerintah telah melakukan langkah-langkah. Di antaranya langkah yang sekarang sedang berjalan ini PSBB. Bagaimana kegiatan itu dilakukan, maka polisi mengawal atas kebijakan pemerintah itu. Di mana mengawalnya? Di seluruh lini kehidupan polisi mengawal. Itulah sebabnya pegawai negeri yang lain bekerja dari rumah, maka polisi tetap bekerja sesuai dengan tempatnya. Bahkan lebih banyak di jalanan sekarang ya, lebih banyak di lapangan. Polisi tampil di lapangan untuk menjaga dan sekaligus mengamankan masyarakat jangan sampai terjadi kerumunan atau persentuhan satu dengan yang lain. Termasuk sekarang ada istilah orang mudik dan sebagainya. Maka di antara yang dilakukan oleh kepolisian itu kita disuruh balik lagi. Sanksi-sanksi yang lain mungkin masih ada sebagian diterapkan, tapi sebagian juga ada yang belum diterapkan di daerah-daerah tertentu. Ya, itu pertimbangannya apa ketika akan memberi sanksi ke masyarakat? Misalnya disuruh putar balik, ada beberapa yang kemudian disuruh push up, tampak di media-media itu kan. Ada juga beberapa yang dibawa ke puskesmas terdekat itu. Apa pertimbangan masing-masing? Ya, pertama, kalau kita sudah menemukan di jalanan atau di pos-pos perbatasan, yang pertama kali dilakukan itu dicek, diperiksa masyarakat itu. Apakah dia itu carrier membawa COVID-19, maka melalui tes itulah jika ternyata ditemukan dalam tes itu dia terindikasi ada COVID-19, maka akan dibawa ke puskesmas. Tapi kalau memang hasil tes itu seumpama dengan suhu, suhu, apa bahasanya ditembak lah. Nanti kita masuk ke kantor juga selalu ditembakkan gitu loh. Suhunya kelihatan normal, maka suruh balik lagi. Kenapa disuruh balik lagi? Jangan sampai bertemu orang yang dari luar masuk ke kota, orang dari kota juga masuk keluar, jangan sampai bertemu nanti. Sehingga sekarang dalam rangka PSBB itu yang di kota tetap di kota, yang dari luar tetap dari luar. Nah,
kendala-kendalanya dalam menjalankan tugasnya itu dalam hal ini PSBB itu apa polisi itu benda? Bagi kepolisian tidak ada kendala, justru kendalanya dari masyarakat. Itu apa kendalanya? Kedisiplinan masyarakat. Nah, karena itu kita mengajak masyarakat untuk disiplin sesuai dengan aturan-aturan COVID. Kalau memang pemerintah itu menginstruksikan katakan atau memberikan kebijakan untuk tetap tinggal di rumah, mari kita tetap tinggal di rumah. Ini untuk kebaikan semua, bukan untuk kepentingan pemerintah saja, bukan untuk kepentingan kita saja, tapi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Itu yang diharapkan untuk tinggal di rumah, tetap di rumah itu. Baik, banyak masyarakat bertanya, itu polisi apa enggak pada takut untuk kena corona, dia di jalanan terus. Apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengantisipasi hal ini? Apakah misalnya seluruh anggota Polri itu sudah dites semua atau sudah dites secara berkala gitu? Ya, jangankan polisi yang di lapangan ya, yang di kantor saja, yang sekarang kantor itu lapis-lapis ceknya sampai berapa lapis. Begitu masuk pintu gerbang, kita sudah dites, dicek suhunya, apakah suhunya dalam keadaan normal atau tidak. Kemudian setelah dites suhunya, kita langsung disuruh cuci tangan, disuruh pakai membersihkan, hand sanitizer itu. Masuk ke gedungnya, sudah masuk tes lagi. Kemudian masuk ke ruangan kerjanya, sudah ada cek lagi. Sampai sejauh itu bagaimana untuk mengendalikan peredaran COVID itu di lingkungan Polri, maka Polri berharap jangan sampai ada anggota yang kena, apalagi yang di lapangan. Maka di lapangan itu lebih ketat lagi pengecekan. Lebih ketat lagi. Ya, baik. Kan Polri ini bukan hanya ditugaskan untuk mengatasi PSBB, tetapi juga ditugaskan untuk turut membagikan bantuan-bantuan sosial itu. Nah, bagaimana sih kiat-kiat Polri agar pembagian-pembagian sembako dan lain-lain itu tidak terjadi kerumunan? Ya, Kang Amin. Ya. Dan Pak Kiai, tugas polisi ini kan mengawal. Jangan sampai terjadi keributan di lapangan. Tentang kebijakan siapa yang mendapatkan pembagian atau yang mendapatkan bantuan dan sebagainya, itu kebijakannya ada di pemerintah. Polisi kemudian mengawal. Nah, bagaimana caranya? Polisi harus bisa memastikan, kita harus bisa memastikan bahwa dalam pembagian itu jangan sampai terjadi kerumunan. Maka mengatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kontak fisik antara sesama masyarakat itu. Baik. Itu yang kita lakukan. Ya, ini COVID ini saat ini masih juga terjadi, belum hilang di bulan puasa. Nah Pak Kiai, bila ada orang-orang yang misalnya kemudian dibawa ke puskesmas dan ternyata terindikasi dia akan terpapar COVID atau bagaimanapun itu oleh petugas kesehatan, selama bulan puasa ini, boleh enggak sih orang yang berpuasa itu suntik atau infus, Pak Kiai? Ini pertanyaan fikih, Pak Zainuri. Jadi, kalau kepentingannya untuk berobat, tidak apa-apa, Kang Amin. Artinya, misalnya pasien ini harus disuntik, katanya dokter. Harus dikasih infus, katanya dokter. Itu tidak membatalkan. Sekali lagi tidak membatalkan. Yang membatalkan itu apabila memasukkan obat dari lubang 5. Kalau orang laki-laki ya, lubang 5 itu dari hidung, dari mulut, dari kuping, dari lubang depan, lubang belakang. Misalnya obat dimasukkan lewat itu, maka membatalkan. Tetapi kalau pakai infus atau pakai suntik tidak membatalkan itu Pak Zainuri. Itu keputusan fikihnya seperti itu. Boleh ya orang disuntik? Boleh dan tidak membatalkan. Baik, Pak Zainuri, ini sudah menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Ramadan sudah menjelang pertengahan. Nah, banyak masyarakat yang masih belum mematuhi PSBB. Mereka nekat mudik gitu. Nah, ada nggak sih sanksi tegas bagi masyarakat yang maksa mudik? Ya, sementara ini tetap sanksinya adalah dikembalikan. Kita tetap polisi juga humanis.
Polisi juga di samping ingin menegakkan aturan-aturan yang ada, tapi bagaimana polisi juga bersikap bijak dan humanis. Dalam suasana puasa seperti ini, kita sadar betul mereka sedang melaksanakan ibadah. Mereka mungkin ada hasrat ingin pulang. Silaturahim. Silaturahim, alasan silaturahim, alasan ketemu orang tua, dan sebagainya. Tapi kita sebagai pihak kepolisian tetap harus menjaga bagaimana COVID-19 ini bisa diputus peredarannya. Maka tetap kami meminta kepada para masyarakat yang meskipun sembunyi-sembunyi tadi, kita periksa mobilnya ternyata bukan barang tapi adanya orang di dalamnya, kita kembalikan, suruh balik lagi. Bahkan kemarin ada yang mobil menggunakan mobilnya di atas mobil gitu, mobil di atas mobil, di dalam mobilnya isinya orang juga. Oke, Bapak kan kabak religi ya, kabak pembinaan religi. Polri kan juga manusia yang beragama, pasti dong ini negara Pancasila. Di tengah-tengah tugas yang sedemikian berat untuk ngawasi peredaran masyarakat, untuk ngawasi penyaluran donasi, mengawasi penyaluran sembako dan lain-lain, bagaimana anggota-anggota Polri itu masih tetap menjalankan ibadahnya? Alhamdulillah, Kang Amin, Pak Kiai. Di kepolisian untuk masalah ibadah tidak hanya ada di lingkungan kantor Mabes, tapi kami juga melakukan pembinaan secara direct melalui arahan-arahan tertulis ke daerah untuk tetap melaksanakan ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Di samping kita mengarahkan untuk tetap berpuasa dengan penuh kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas yang penuh tantangan ini, juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan tidak jarang kita untuk istighosa bersama di lingkungan Polri. Pakai Zoom apakah? Pakai Zoom, program Zoom, program keseluruhnya. Kayak kemarin kita ngikut juga ada acara di NU, kemudian kita gabung. Kita arahkan ke daerah untuk bisa gabung bagaimana ikut berdoa demi bangsa ini agar cepat selesai dari masalah COVID-19. Yang di lapangan tetap harus selalu diimbau untuk tetap beribadah, Pak ya? Yang di lapangan tetap juga harus melaksanakan sholat. Apalagi sholat ini kan kewajiban bagi setiap muslim itu. Karena polisinya harus tetap beribadah agar adem masyarakatnya. Betul. Betul. Jangan sampai nanti polisinya malah dimusuhin masyarakat karena menegakkan aturan kan? Betul. Pak Kiai, bagaimana ini hukumnya beribadah di tengah-tengah tugas yang berat itu? Secara teknis mungkin sudah diajarkan ya beribadah, sholat ketika masih bertugas di jalan, di pinggir jalan, sholatnya gimana, bergiliran atau gimana. Nah hukumnya itu gimana? Boleh nggak sih polisi nggak usah sholat lagi tugas misalnya gitu? Ya kalau berbicara sholat sudah kita tahu itu fardu ain. Nggak boleh ditinggalkan selagi masih ada nafas, selagi kita masih sadar, ada kesadaran, tetap harus melaksanakan sholat. Sampai umpamanya Kang Amin tinggal ya detik-detik terakhir tapi masih sadar, itu tetap wajib sholat. Karena sholat itu kepentingannya bukan untuk Allah nggak butuh nggak. Tapi sholat atau ibadah itu untuk kita, agar hati kita tenang. Kalau kita sudah tenang hatinya, melakukan yang lain itu insya Allah lebih lancar. Itu Pak Zainuri. Baik, terima kasih. Pak Polisi, Pak Zainuri, polisi ini bekerja di jalanan, di lapangan, di kantor, semua koordinasi itu tentu tidak sendiri. Betul. Nah, dengan siapa saja sih koordinasinya dan bentuknya seperti apa? Ya, Kang Amin, Pak Kiai. Pada prinsipnya Polri mengajak semua komponen masyarakat untuk bisa kerjasama, termasuk masyarakatnya sendiri. Tapi untuk teknis, demi memudahkan sinergitas dalam bekerja, kita bekerja sama pertama dengan TNI. Bagaimana untuk mengawal kebijakan pemerintah ini. Yang kedua, terutama dalam hal masalah PSBB ini adalah dengan Dishub, Dinas Perhubungan. Kemudian kita juga menggait Pol PP, Satpol PP. Untuk bisa bersama-sama mengamankan lingkungan wilayahnya, bahkan masyarakat sampai ke tingkat RT kita ajak untuk mengawal ini. Di tingkat yang paling bawah itu polisi ada namanya Babin Kamtibmas.
Babin Kamtibmas inilah yang kemudian bersama-sama mengajak masyarakat untuk mengawal dan kemudian melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah ini, terutama dalam masalah memutus peredaran COVID-19. Secara serentak, seluruhnya sampai tingkat daerah, dari pusat sampai tingkat paling bawah. Baik, Pak Zainuri, selama ini kalau Idul Fitri, polisi itu biasa menyiagakan personelnya untuk urusan keamanan selain lalu lintas. Di musim pandemi COVID ini, masihkah keamanan itu menjadi prioritas polisi? Saya yakin semuanya sepakat. Keamanan itu faktor utama. Sebab kalau nggak aman, kita mau ibadah aja susah, gitu kan? Benar. Maka tetap dalam situasi apapun, meskipun konon katanya nanti sampai Lebaran ini masih PSBB dan nggak boleh, tetap polisi akan disiagakan untuk menjaga wilayah. Patroli apakah ditingkatkan? Patroli tetap lebih ditingkatkan patroli. Karena situasi seperti ini jangan sampai kemudian malah muncul masalah yang lain. Ya, jangan sampai muncul masalah yang lain. Tetap akan ditingkatkan. Insya Allah ini menjaga. Mungkin apa himbauan dari kepolisian kepada masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, Pak Kiai? Kami mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita ikuti kebijakan pemerintah untuk tidak keluar rumah, untuk tetap di daerah kita masing-masing, dan kita bersabar untuk tidak kembali ke kampung atau untuk tidak ke mudik dulu. Sehingga jangan sampai kita mudik kemudian ternyata kita ini carrier. Badan kita bisa boleh jadi sehat. Kelihatannya sehat. Sehingga COVID itu tidak nampak dalam diri kita. Tapi ternyata begitu kita ketemu dengan orang tua kita, saudara kita yang secara fisik lemah, mereka akan tersebar. Karena itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat, mari kita mengendalikan sementara dulu, bersabar, sehingga COVID ini betul-betul tidak punya tempat untuk menyebarkan dirinya, karena kita juga menahan diri kita masing-masing. Baik, Pak Zainuri, terima kasih, dan Pak Kiai, ini ada satu yang ditunggu-tunggu pemirsa, Pak. Jadi ini COVID ini menakutkan karena berdampak kematian, Pak ya, dan itu jumlahnya banyak. Nah, amalan yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa pada pagi hari ini, bagaimana agar terhindar dari siksa kubur? Kang Amin, saya baca di dalam kitab I'anatul Thalibin, saya baca ini, Kang Amin. Ada keterangan. Ternyata di dalam kitab I'anah itu disebutkan kalau ada mayit dikuburkan, ini Pak Zainuri, sebelum ditutup dengan tanah, bacakan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Dibaca 7 kali, Kang Amin. Paham, Kang Amin ya? Paham. Kemudian Pak Zainuri ambil tanahnya itu ditiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ditiupkan, taruh di samping jenazah. Taburkan. Ya, sebelum ditutup sama papan itu. Ini di dalam kitab I'anah itu, mayit ini tidak akan disiksa. Ada yang bilang, Kiai, kok gampang amat ya? Nanti saya kasih aja orang-orang duit 1 juta, 2 juta, biar saya dibacain inna. Tunggu dulu. Rata-rata orang yang bisa dibacakan itu memang amalannya baik sebelumnya. Kalau orang yang nggak benar, biasanya saya pernah mau baca itu nggak sempat baca. Karena ada yang mengganggu, ada telepon masuk terus. Akhirnya setelah saya mau taruh, ternyata mana mayitnya? Sudah ditutup katanya. Setelah saya telusuri di belakang, mayitnya nggak pernah sholat, Kang Amin. Nah, ini pengaruh daripada amalan itu, amalan sebelumnya, sehingga orang memudahkan untuk melakukan kebaikan terhadap mayit. Sehingga kita punya keyakinan kalau ada orang berbuat baik terhadap mayit itu sejatinya amal daripada mayit. Itu, Kang Amin. Kalau di kampung saya itu bentuk gundu ya. Gundunya itu. Gundu itu. Jadi tanah yang digulung-gulung itu yang dibaca-bacain inna anzalna. Iya, betul. Itu, Kang Amin. Baik. Terima kasih Kiai, terima kasih Pak Zainuri sudah hadir di Sahur Time dan memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk kita semua, juga bagi para pemirsa di rumah. Saya mengingatkan kembali lagi kepada saudara-saudara yang ingin berdonasi di dakwah peduli COVID-19,
untuk para guru ngaji, santri majelis taklim dan pesantren yang terdampak COVID-19 untuk bisa berdonasi melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Selain donasi, Anda juga bisa menyalurkan zakat melalui NU Care Lazisnu di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda sebesar Rp35.000 per individu. Tetap saksikan Sahur Time karena nanti Kiai Haji Misbahul Munir akan membimbing kita untuk berzikir bersama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati, ambil wudhu dan siapkan diri kita untuk melangitkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali setelah jeda yang satu ini.